kula ken jikir panggih Pak Ustadz niku kula gedeng kok. Estu niku lho bicara jujur. Langsung saya begitu ketemu Pak Ustadz, ketemu beliau, dikasih tahu, Ndar, ilmu itu ndak ada yang baik selain Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pemirsa yang masih setia di channel MTTKN Benteng Suralaya Nganjuk. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa hadir di Kota Kediri. Di depan saya ini atau di samping saya ini sudah ada narasumber. Beliau ini nanti kita ajak ngobrol-ngobrol. Amin. Gimana perjalanannya beliau sampai kenal Suralaya? Mungkin ada yang penasaran. Yuk langsung kita jumpai kepada beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon diperkenalkan, mungkin saya kan sudah kenal Bapak, mungkin teman-teman kita yang ada di luar sana belum kenal. Teman-teman yang di luar sana, nama saya asli Sukandar. Asli Pak, KTP Asli juga Sukandar. KTP juga Sukandar, cap jempol juga Sukandar. Sukandar. Ya. Yeah. Tempat tinggal Pedusuhan Gandhi, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Itu Pak Kandar sudah berkeluarga Pak ya? sudah berkeluarga. Bahkan ya sudah berkeluarga. Soalnya kan enggak cukup satu kan, jadi berkeluarga. Ini kok rada menarik Pak nih. Kok nggak cukup satu? Enggak cukup satu. Istrinya ada berapa istri Pak? Istri semuanya sebetulnya itu adanya 7. 7. 7. Pak, 7. Tak catat pitu. Itu. Nah. Jadi gini ceritanya, saya itu anak 4, ibu 3. Gitu. Jadi yang 4 enggak punya anak. Jadi Pak, istri 7 itu rukun ya Pak ya? alhamdulillah semuanya juga masih janda, belum ada yang nikah lagi. Di Jakarta, di Kuningan, di Cirebon, terutama sekarang yang di Tegal saya bawa pulang ke Kediri. Oh berarti cerai nikah lagi ngoten Pak? Iya. Oh gitu. Itu ya nggak tahu, mungkin saya ganteng atau gimana. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya. Biasanya mungkin peleknya kuat Pak jenengan. Ya, kayaknya begitu. Kalau pelet saya itu mujarab karena berupa rupiah. Saya enggak Pak. Iya. Kalau saya jampi-jampi. Lain. Kalau jampi-jampi saya nggak punya. Yang penting dompet saya tebel, insya Allah dapat lagi. Mohon maaf, kalau bicara dompet tebel mungkin dulu Bapak kerja apa Pak? Saya dulu sopir Jakarta Kediri itu dari tahun 82. Oh sopir Ya, Pak. 82 sampai sekarang saya juga masih nyopir, tapi nggak berani ke luar kota. Sekarang hanya di dalam kota, paling jauh ke Kudus, Semarang, kalau wetan ke Banyuwangi sudah pulang. Jadi arah Jakarta sudah nggak berani. Karena sisi satu dari sisi usia. Usia saya sekarang udah 67. Saya kelahiran tahun 58. 58. Ya. Sekarang usia saya udah 67. Terus kata istri, udah waktunya istirahat. Istri nomor berapa Pak itu? Ini istri nomor Ya kata istri 7. Ya. Yo lale. Enggak terima Pak. Enggak terima. Enggak terima. Soalnya dia enggak tahu urutannya. Bu, yang tahu urutannya ya cuma Pak Kandar. Cuma saya. Urutannya. Terus saya kerja Jakarta Surabaya itu tidak ada ketenangan batin. Nyopir apa Pak biasa? Nyopir gandengan. Loh, nyopir gandengan loh. Tergandeng. Nyopir gandengan. Tergandeng. Niku saya kerja kata orang
kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, tidak ada ketentraman sama sekali, tidak ada ketangan di dalam batin. Terus saya tahun 2019 itu setiap pulang istri saya itu hanya sholat dan zikir, saya kesel. Sampai saya lempar batu, saya lempar dingklik, saya brui kasur. Nah, Terus tidur, Pak? saya enggak tidur, saya lari. Tak kira kabri kasur terus tidur. Lah setiap ada orang pulang kok hanya zikir aja. Protes. Nggih. Iki kenapa gitu loh. Saya kan capek gitu loh. Nah, terus saya sadar setiap jemuah malam Sabtu itu suruh nganter istri saya ngaji. Acara ngaji Kotaman di rumahnya Pak Imam. Pak Imam Wates. Jambu. Itu saya juga nggak mau. Yang penting istri saya antarkan sudah. Itu kadang-kadang saya, kadang-kadang jarak sini Wates itu berapa kilo, Pak? Sini Wates mungkin berapa jam? Kalau di jam ya mungkin ada setengah jam. Setengah jam jauh ya berarti setengah jam. Jauh. Ada, Pak. Terus saya di sana itu setiap saya antarkan saya di luar gitu. Terus saya itu dipanggil sama Bu Imam. Gitu. Bu Imam. Namanya siapa? Bu Ana. Bu Andar masuk sini ngaji apa? Ngaji apa? Saya tetap tinggal di rumah teman saya. Lambat laun. Terus saya kok pengen bersih badan saya. Gitu. Begitu saya punya guru kejawen. Gitu. Ya. Saya punya kejawen, saya itu punya ilmu kalau dulu. Izin dulu sama guru kejawen. Ya, saya izin. Dan guru saya sudah meninggal, 1, 2, 3 sudah meninggal semua, tinggal anaknya, bahwa tidak bisa meneruskan apa yang saya mau. Akhirnya saya tanya, gimana caranya membersihkan saya? Saya ke Ngawi, kata orang Ngawi, Kiai Ngawi, itu tidak bisa mengentaskan saya, malah ngajak berantem. Nah, jenengan ladeni, Pak? Tak ladeni. Iya, berantem serius, Mas, sampai setengah jam. Dia nggak bisa ngatasi saya pulang lagi. Terus saya disuruh lagi ke Bondowoso. Ke Bondowoso sampai sana dia bilang gitu juga. Kamu kesini bukan membersihkan badan, tapi kamu mau menentang saya. Akhirnya ribut lagi di sana. Nah, wah nggak dapat masalah nih. Pulang saya. Terus saya ke Langitan, Jawa Tengah, Rembang. Itu saya celah. Orang berantem itu, kekuatan itu tidak ada yang kuat selain Gusti Allah. Gusti Allah itu siapa? Saya bilang. Saya nggak tahu. Tahu saya itu kerja ini semua kemauan saya yang paling kuat. Tidak ada berani ngelawan saya. Gitu waktu itu. Nah, terus di Jawa Tengah saya ditanyain, kamu pernah ngaji di mana? Nah, saya ngomong, istri saya ngaji di rumah Pak Imam. Nah, itu. Ketemu nih nanti. Lah kamu gak usah jauh-jauh, udah tanya ke Pak Imam aja. Rumahnya ngadep ngidul, orangnya gini loh, kok cocok dalam hati saya. Terus akhirnya saya berangkat. Merinding aku. Ya, berangkat ke sana, terpaksa saya masuk. Termasuk kalau nggak salah ingat saya diajak sholat maghrib. Di rumah Pak Imam. Pak Imam. Begitu sholat mau rukuk ditempeleng kepala saya. Sama? Nggak tahu. Tayeng saya mumbul itu. Ben sadar nih Pak. Gitu. Terus saya, wah ini. Hari gitu terus saya pulang. Saya ngomong lagi sama guru. Guru bagaimana ini? Anaknya tapi bukan guru saya. Udah kamu cari godon kelor katanya. Pohonnya sama ininya. Kamu masak, kamu makan. Tapi di rumah jangan ada orang. Cuman kamu sendiri. Jadi begitu istri saya nyaur godong kelor, saya suruh keluar semua. Suruh pergi semua. Itu lemari yang besar-besar itu hanya saya gini-giniin aja itu semua. Itu tanya istri saya Sakina. Jadi tetangga ini di depan ini penuh. Nah, terus saya sudah selesai, istri saya ngebel Pak Imam. Pak Imam, tolong suami saya, tolong Pak Kandar. Akhirnya saya Pak Imam disuruh ke sana besoknya. Nah, besoknya ke sana, terus saya rapalan itu saya baca terus disari pohon kelapa muda,
Akhirnya saya bisa bersih, bisa alhamdulillah sekarang ini saya tidak punya tenaga apa-apa. Nah, itu terus saya pulang, habis itu terus saya kok kepikiran, besok saya kalau mati gimana gitu. Wah, kok cepet men Pak mikirnya. Karena saya udah kebanyakan dosa. Jadi dosa yang orang nggak tahu, saya yang tahu. Apa yang saya berbuat dari tahun ke tahun ini, kapan saya bisa menebus dosa saya. Nah, terus saya ikut-ikut. Saya itu sama sekali nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji. Jujur saya itu. Dari dulu saya kejawen, ikutin dari nenek moyang saya. Ya, nenek moyang saya dari Ponorogo. Mbah saya itu namanya Warok Surodrono. Warok Surodrono. Nggih. Lah mbah kula putri niku Sudimah niku. Domisilipun wonten Betet. Dusun Betet nggih, pesantren Kediri. Terus cerita kula, begitu kula nderek Pak Imam, lambat laun kula punya ketenangan. Tenang. Kula ken jikir panggil Pak Ustadz niku kula gedhing kok. Estu niku kula bicara jujur. Ketemu Ustadz Dr. Andes Abdul Muhaimin niku diceramai kula mboten mlebet tok. Ndak masuk. Apa yang dibicarakan itu? Saya ndak masuk. Jadi kodam saya masih tinggi waktu itu. Terus lambat laun saya sama Pak Imam diajar terus. Diajak sholat ini terus saya diajak terus. Waktu sholat itu sudah dibimbing zikir, Pak? Insya Allah belum ya. Belum. Jadi baru diajar sholat itu ya, belum dibimbing. Belum. Oh ya benar-benar. Monggo Pak, terus monggo. Saya belum di bimbingan zikir, saya belum tahu bimbingan zikir itu apa. Ya. Waktu itu bimbingan zikir saya itu Pak Ustadz sendiri naik mobil dari sini, rombongan. Nah setelah dibimbingan zikir, saya kok bisa nangis. Gitu. Oh begini. Putune warok. Nggih. Begini taunya. Gitu. Putune warok jadi gembeng. Nggih. Saya kok bisa nangis ya Allah. Sekarang nggak berani lempar kursi ya Pak ya. Nah, saya dipukulin polisi itu 7 hari 7 malam. Berasa aja tidak. Nggak terasa ya Pak ya, nggak terasa ya. Nggak ada itu. Jangankan pukulin lah, bawa apa aja nggak bisa. Loh, bisa dipukuli polisi karena apa Pak? Wah, saya dulu udah nggak bisa diceritakan lah. Nggak bisa. Yeah. Dulu Pak. Dulu. Kalau sekarang kejepit jakne sakit. Sekarang dijiwit istri sakit. Sakit. Kok dijiwit diketak takut. Takut besok nggak diupeni gitu loh. Takut sekarang. Gitu. Makanya alhamdulillah langsung saya begitu ketemu Pak Ustadz, ketemu beliau, dikasih tahu, Dar, ilmu itu ndak ada yang baik selain Gusti Allah. Kita besok mati tetap minta tolong kepada Gusti Allah. Apapun yang kamu lakukan sekarang ini, besok pada akhirnya pada penyesalan. Memang betul. Akhirnya penyesalan. Selama ini saya membuangkan waktu sia-sia yang tidak ada artinya, mengumbar nafsu, gitu, jumawa. Ya. Anggapan kita itu orang paling di depan, taunya orang paling di belakang sekarang. Yeah. Anggapan kita orang paling baik, paling kuat, ternyata sekarang orang paling buruk, paling di belakang. Gitu. Sekarang makanya, alhamdulillah. Ikut Pak Imam, diajarin terus, alhamdulillah bisa jalan. Terus saya berhenti tidak ikut Pak Imam kurang lebih 1,5 tahun. Ya manusia biasalah ya. Mungkin saya punya kekurangan apa, terus saya tidak cocok bidang apanya. Terus alhamdulillah Lebaran 2024 saya sowan. Saya tiap malam mimpi ketemu Pak Muhaimin. Tiap malam kok pas puasa itu. Tiap malam saya kok mimpi ketemu Pak Muhaimin. Loh, ini ada apa? Akhirnya saya berangkat Lebaran itu. Berangkat ke 2024. Ke Ustadz. Pak Ustadz, sepedaan motor. Sama Pak Gito itu bakal wedus. Ayo Pak To, sesuk nanggone Pak Ustadz, aku pengen ketemu Pak Ustadz. Delalah dugi mriko mboten asal jamuan itu malah kula diseneni. Nggih. Disuweneni kula ngantos nangis. Oh alah. Nggih.
Jadi rono iki Aduh-aduh itu Pak ya. nggih, Jauh-jauh. karepku ki kangen Malah disuwun. ini ya. Ndar kowe ngono ya aja ngono, mosok kowe gedeng karo aku. Ngoten niku. Terus kula keronto-ronto, ya Allah. Wong Jo nangis to Pak? nggih, boten. Mana nangis mana? Wong kok seapik iki ngoten lho. Wong kok seapik iki kok atine. Aku wis ngene-ngene kok panggah di Saya. sayang. Terus akhirnya kula mantuk niku berjalan. Alih Pak Montor niku. Nggih. Ampun ten iki, Pak Tong nguyuh kula tinggal sampean. Lupa Pak, lupa Pak. Dulu nguyuh. Lupa. Nggih, akhirnya wes aku ngono. Wes bating kula wis mun numpak kula tinggal. Bareng tekan gedung. Lah Pak Tong ki meneng ndi? Kula balik malih. Wong kene cedhek tengah tebu ya. Waduh, aku ngono. Untung gak gondurku. Lah nggih. Untung siang ya Allah. Lah bengi lah. Nggih. Terus kula mantuk. Terus nggih niku terus nika kula nggih terus ngentenaken teng Mbulurjo, teng grene Mbak Yu kula nika alhamdulillah nika mboten respon. Terus kula panggih Pak Ustadz Lukman disukani besar hati kalih Bu Ana. Iso iki ayo iso iki buka iso ngoten. Alhamdulillah sampai sepriki. Sampai sepriki. Nggih. Terus saniki napa niku barokah guru saged ketenangan batin. Kula jane mboten gadah napa-napa. Ning ati ayem kula kados gadah masak gudang. Amin. Nggih. Jane mboten gadah napa-napa kula. Nggih, gadah keris niku, Pak. Oh nggih. Niku keris tinggalane Mbah niku. Namine keris brojol. Brojol. Nggih, niku mbiyen nek tiyang hamil babaran kangelan niku tirose anu. Tapi niku pun mboten ten isine. Didemekno langsung brojol Pak niku. Nggih. Enggak. Saka nggih. Sakone brojol. Niku nggih isine pun kula lepas. Aku ya arepe muni ngono jare meng. Niku. Sebagai pengingat ya. Nggih. Pernah punya seperti itu. Nggih, niku biyen diweling Mbah kula niku kan bayan teng mriki. Terus nggih tokoh tiyang mriki, kaji pertama mriki. Dusun mriki enten kaji niku nggih Mbah kula. Nggih, sing sian kajine niku kawan dosa dinten. Nggih. Nggih. Pak Kandar belum kaji ya? Belum ngaji. Kula lek kaji dereng ning lek ngaji sampun. dereng. Niki ketu niki sik kondi yo ki kaya. King Bu Imam niki. Nggih, seragam. Imam nggih. Asal maring Bu Imam. Kali didongane oleh Bu Imam nggih. Nggih. Muga-muga tang kaji Pak Kandar. Nggih. Nggih, muga-muga mawon nggih doane. Amin. Nggih. Aku sing keris brojol kula jare sing nggih. Nggih. Nggih cerita kula ngoten niku wau sampai saniki kula meyakini bahwa semua yang kita lakukan yang diberi petunjuk sama Pak Ustadz itu betul dan benar. Betul dan benar. Gitu. Akhirnya kula yakin, niat dan yakin, mantap. Tidak mau nolah-noleh karena yang dibicarakan Pak Ustadz itu betul dan benar. Sekarang saya alamin, biarpun bagaimanapun caranya rezeki itu tidak bakal ketukar. Sudah ada jatahnya masing-masing. Lek kowe sekolahmu SD ya jasamu sakmene, lek kowe sekolahmu SMA ya sakmene. Lah kalau saya SD arep dadi SMA presiden saged. Kula dadi presiden rumah tangga mawon. Ngene. Wes ngaku dadi presiden rumah tangga sekarang nggih. Alhamdulillah. Pak Kandar, mohon maaf ini. Nggih. Mungkin bisa jadi contoh bagi teman-teman kita yang punya ilmu kejawen ya. Nggih. Ini Pak ya. Ketika Pak Kandar itu waktu dibimbing zikir itu tidak ada efek apapun? Tidak ada efek apapun. Yang dirasa waktu itu? Yang dirasakan hanya penyesalan. Yang saya sesalkan itu kok baru sekarang. Kok baru sekarang ketemu bimbingan zikir. Kenapa enggak dari dulu? Sebelum saya melangkah lebih jauh. Gitu. Harusnya kalau Gusti Allah itu menemukan saya dari dulu, insya Allah hutang saya nggak banyak. Gitu. Nggih. Hutang saya nggak banyak. Pak Andar masih punya hutang tuh Pak? Lebih banyak lagi hutang saya. Sama Pak, tapi saya mungkin dikit Pak. Kalau saya banyak, karena saya dulu sudahlah nggak bisa dibicarakan. Ini karena saya setiap kota
pernah tinggal. Itu dari Banyuwangi, dari pokoknya pernah tinggal di Gunung Kidul, di Gunung Cerme, di Banten, di Serang, Jakarta, pernah tinggal semua. Pernah tinggal. Ya. Dulu maaf ya, tempat-tempat yang kayak angker-angker pernah jenengan datangi Pak itu? Itu kalau saya dulu angker tuh nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Karena diri saya sudah angker kan. Segini saya udah angker, saya setan nggak takut karena saya rajanya setan. Rajanya setan. Gitu. Kalau Ya, ya kan? kalau raja bilang setan nggak doyan, demit nggak Nggak dulit. dulit. Nah, Soalnya mau dulit juga udah pahit. pahit. Gitu loh ya. Makanya kita bicara jujur. Sudah. Dari dulu sampai sekarang setan tuh saya nggak takut. Nggak takut. Karena saya pernah jadi rajanya setan. Setan. Ya. Biar setan apa ya? Biar setan kemiskinan piye bahasane? Gitu. Wah, aku rajanya setan kemiskinan. Gitu. Saya dulu pernah ditanya sama orang Banten sana. Saya ditanya, Pak, di sini tuh kok nggak ada orang berani ritual di sini? Katanya, itu kan di pinggir laut itu. Ada apanya? Ada setan. Saya nggak takut sama setan. Saya pengen badan saya ini akhirnya jadi apa ini? Saya udah duber-ber mitrius, duber-ber segala macam, gitu kan. Saya udah mentok kehidupan saya itu, kalau saya mati janganlah, saya bilang gitu. Biar Gusti Allah yang mematikan saya. Mematikan saya. Ya. Karena tidak bisa ngidupin, jangan sampai mematikan. Gitu. Dia bilang tanya gitu. Terus dia bilang katanya gini, oh iya Bapak nggak takut setan ya? Enggak. Mungkin Bapak kayak setan ya, persis aku gitu. Gitu. Jawabannya tahu wegas mana ya. Kayak setan-setan mana. Persis aku. Dia udah nggak tanya lagi kan, udah selesai. Kalau saya ngomong, oh saya takut, wah ditakut-takutin. Oh di situ banyak setan, nggak usah, saya nggak takut sama setan. Oh iya si Bapak hampir nggak setan, persis aku. Udah dia langsung diam. Maka itu terus nggak ganggu lagi. Begitu saya tak sana, hasilnya nggak ada apa-apa. Hanya suruh cari ilmu selamat. Ilmu selamat tempatnya di mana? Di badan kita sendiri. Oh, ya, itu. Udah pulang saya. Ilmu selamat adanya di badan kita sendiri. Udah nggak ada lagi, terus saya pulang. Itu saya di kebun kelapa itu kurang lebih 17 hari nggak makan nasi. Duh, makan apa Pak? Ya ada nasi dari mana? Orang tengah hutan. Warung nggak ada apa nggak ada. Ya saya kira tirakat ya Pak. Sebetulnya nggak tirakat, orang nggak ada apa-apa. Begitu. Orang nggak ada apa-apa. Kita ya kalau ini poin Mahat Penjun Kelapa itu minum kelapa saya makan terus jalan. Begitu ketemu ini, wah orang kabur semua. Ada orang gila. Saya nggak gila, saya bilang gitu. Saya ini memang lagi ini kan compang-camping badan saya. Ya pakaian hanya sebadan. Udah saya akhirnya menempel-nempel di proyek namanya proyek Teluk Lada yang dibikin bendungan Gunung Kasok, sekarang buat wisata itu. Dulu masih galinya saya di situ. Akhirnya saya diterima sama mandor, suruh masak, suruh apa, rebus air, rebus apa. Kalau hari Minggu suruh cuci pakaian mandor-mandor itu, saya cuci. Yang penting saya dapat makan. Akhirnya saya bisa pulang. Gitu. Jadi dari jalan raya ke lokasi itu perjalanan 4 jam. 4 jam. Itu lewat hutan. Tidak ada sama sekali. Hanya binatang buas saja. Ya. Makanya kalau cerita saya panjang dan lebar. Mungkin bisa bersambung ya Pak ya? Bisa. Pak Kandar, terima kasih atas obrolan kita di malam hari ini. Yang terakhir, monggo disampaikan pesan Pak Kandar buat teman-teman kita yang ada di sini dan juga Ikhwan wal Akhwat yang ada di sana. Monggo disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama pada Ikhwan wal Akhwat yang dimuliakan Allah. Rajin-rajinlah kita mengejar, apalagi kita sudah cukup. Jadi hidup kita itu sudah dituntun sama guru mursyid, tidak menutup kemungkinan kita selalu dibimbing. Dan saya minta kalau ada tetangga, saudara yang berkenan ikut, monggo. Di sini tempatnya terbuka. Untuk umum. Baik, terima kasih Pak Kandar atas obrolannya, perbincangan kita di ruang cerita ini. Mudah-mudahan perbincangan kita semua ini
bisa didengar atau bisa dilihat dari teman-teman kita, sehingga menjadikan motivasi bagi teman-teman kita untuk segera bisa ikut apa yang sudah pernah alami oleh Pak Kandar. Dalam arti kita kembali ke jalan Allah, jalan yang ridho Allah, lewat talqin zikir la ilaha illallah. Terima kasih Pak Kandar atas obrolannya. Insya Allah nanti cerita Pak Kandar kan masih banyak. Kita sambung lagi insya Allah ya. Terima kasih, kita udahi pertemuan kita. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.